Shalom alaihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini: yuk bedah Bapa di kitab Rasul. Yuk kita bedah Bapa di kitab para Rasul. Ya saudara-saudara ya. Saudara tahu kitab para Rasul itu ada berapa? Ada tentu saja 27 dipotong 4 ya toh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak usah kita bahas lah. Karena itu eranya beda, itu era Yesus jadi manusia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes 4 ya. Sedangkan perjanjian baru kan ada 27. 27 dikurangi 4 23. Kita akan bahas Bapa di kitab para Rasul yang 23 ini ya. Saya ulang, yang 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kan Bapa itu waktu Yesus jadi manusia. Udah jelas, Yesus manusia, Bapa itu Allah, udah jelas. Yang cuman 4 tahun itu. Lalu banyak orang masih bingung, Pak, setelah Yesus naik ke surga itu masih ada Bapa loh, masih banyak tertulis Bapa di kitab-kitabnya para Rasul ya. Kita bahas dulu ya. Kitab para Rasul setelah dikurangi 4 tadi, itu kan ada Yakobus 1 kitab, Petrus 2 kitab, Yohanes itu 4, karena 1, 2, 3 Yohanes plus Wahyu, Yudas itu 1. Jadi sama kisah para Rasul 1, jadi jumlahnya 9 kitab. Lalu Paulus itu 14 kitab. Roma, Korintus itu 2, Galatia, Efesus, Kolose, Filipi, Tesalonika itu 2, Timotius itu 2, Titus 1, Filemon 1, Ibrani, anggap aja Ibrani Paulus yang nulis. Ini debatable antara Paulus atau Apolos ya. Saya sih udah anggap aja Paulus lah. Jadi Paulus 14 kitab, sementara yang lain kisah para rasul itu kan Lukas, Yakobus itu adiknya Yesus, kemudian Yudas itu adiknya Yesus, Petrus 2 kitab, Yohanes 4 kitab ya. Oke, kita mau lihat ya contoh ya toh. Apakah ada Bapa sih di kitab-kitab para rasul itu? Misalnya Kisah 1 ayat 24, doa itu ya Tuhan tuh ya. Kisah 2 ayat 39, Petrus itu menyebut Tuhan Allah kita. Kisah 4 ayat 24, doa itu ya Tuhan pencipta langit bumi laut dan segala isinya. Siapa sih Tuhan tuh? Ternyata kisah 4 ayat 33, Tuhan Yesus. Jadi semua rasul itu nyebut Tuhan, 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 itu yang dimaksud Yesus. Tapi juga menyebut Tuhan Allah. Misalnya di kisah 2 ayat 39. Jadi Tuhan Allah, Tuhan itu Yesus, Tuhan Allah. Jadi Allah itu juga Yesus. Ini sudah jelas di sini, ya. Misalnya kisah 2 ayat 39, Tuhan Allah kita. Ya. Kemudian kisah 3 ayat 22, Tuhan Allah. Jadi Tuhan sama Allah itu sama ya. Misalnya di kitab Roma 11 ayat 36, bagi dia Yesus itu segala pujian hormat ya untuk selama-lamanya. Roma 15 ayat 6, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Misalnya Petrus 1-2 Petrus ya toh. Petrus kan nulis 2 surat tuh ya. Kisah 10 ayat 48, Petrus juga membaptis dalam nama Yesus Kristus dan seterusnya ya. 1 Petrus 1 ayat 3, Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, jika Anda ketemu misalnya nih 2 Korintus 1 ayat 2, kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu, yang sering dijadikan mantra pada saat berkat selesai ibadah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu segala. Kan ada Pak di Alkitab. Misalnya lagi 2 Korintus 13 ayat 14, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai
kita sekalian. Terus amin gitu ya. Ya, salah enggak? Enggak salah. Yang menjadi masalah adalah kalau Anda tidak paham siapa itu Allah. Ini jadi masalah, ya. Yudas dengan tegas mengatakan ayat 25, Yesus, memuji itu Yesus, menyembah Yesus. Yohanes 3 ayat 9, Tuhan itu Bapa kita. No. Tuhan itu Bapa kita, ya. Yohanes 1, Yohanes 5 berapa sih? Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Allah yang benar, ya. Yohanes juga menulis Wahyu 4 ayat 2 yang duduk di tasa surga itu Yesus. Paulus misalnya Roma 15 ayat 6 Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi kalau Anda ketemu misalnya kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Yesus Kristus, maksudnya apa, Pak? Itu masih nggak seberapa. Ini ada yang lebih telak-telak banget, yaitu Efesus 3 ayat 14. Oleh karena itu, aku, kata Paulus, sujud pada Bapa. Tuh, Pak, udah nggak bisa dilawan deh. Paulus saja sujud pada Bapa. Iya, siapa yang dimaksud Bapa oleh Paulus? Ya, Paulus sujud pada Bapa. Siapa yang dimaksud? Ayat 15, yang namanya turun-temurun diterima di surga dan di bumi. Ayat 21, dialah Yesus Kristus turun-temurun. Jadi siapa Bapa yang dimaksud Paulus? Yesus Kristus. Siapa Bapa yang dimaksud Petrus di dalam semua surat-surat Petrus? Yang dimaksud Petrus Bapa adalah Yesus Kristus. Allah, Bapa, Tuhan, Yesus Kristus. Siapa yang dimaksud Bapa oleh Yakobus misalnya? Tuhan Bapa kita. Yakobus 3:9. Jadi clear ya, semua kitab para rasul yang masih menulis Bapa, yang dimaksud Bapa adalah Yesus Kristus. Ya, jangan sampai Anda gagal paham. Bapa di dalam kitab para rasul beda dengan Bapa waktu Yesus jadi manusia. Waktu Yesus manusia betul Bapa adalah Allah. Sedangkan ketika Yesus sudah naik ke surga, Bapa yang dimaksud para rasul adalah Yesus Kristus. Maka klop para rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Doa langsung pada Yesus Kristus. Menyembah itu Yesus Kristus. Tidak lagi menyembah Bapa. Baptisan tidak lagi Bapa, Anak, Roh Kudus. Doa tidak lagi doa Bapa kami. Clear, valid. Ya. Ya, jadi kita udah bedah ya. Bapa di kitab para rasul ternyata Yesus. Jadi Bapa itu kiasan Yesus. Venice cuma 4 tahun, ya. Maka klop di tahta surga yang ada Yesus. Wahyu 4 ayat 2. Nggak ada Bapa di tahta surga, ya toh. Meskipun nanti Yesus duduk di sebelah kanan Bapa gitu ya. Ya Anda mesti pahami, Bapa di semua kitab para rasul selalu kembali ke pernyataan para rasul, pernyataan intinya ya. Rasul kan tidak mungkin bimbang loh, tidak mungkin. Ya. Kenapa rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus? Karena rasul tahu bahwa Allah itu Yesus Kristus. Ya. Kalau toh dia masih menulis segala kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus. Ingat, yang dimaksud Bapa siapa? Yang dimaksud Bapa Yesus. Roh Kudus siapa? Roh Kudus juga Yesus. Ya. Sebab Yohanes 14 ayat 26 maupun Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus itu Yesus. Apakah Yesus itu Allah? Apakah Roh Kudus itu Allah? Betul. Berapa ya? Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus itu Allah. Yesus juga Allah. Allah yang roh itu Yesus. Diputar-putar kayak apapun tetap ketemu, saudara. Yesus itu Allah, Yesus itu roh, Roh Kudus itu, Yesus itu Bapa itu. Bapa kan udah finish, gitu. Makanya kalau Anda mengakui bahwa Yesus itu Allah, lalu Bapa juga Allah, yang harus disembah Yesusnya, jangan Bapanya, sebab Bapa itu kiasan, gitu. Bapa adalah kiasan Yesus, ya. Clear ya? Jadi saya sudah menjawab yang nanya, yang masih menanya terus, ya toh.
Pak masih ada Bapa di kitab ini. Ingat, kembali lagi. Kalau Petrus itu kembali ke 1 Petrus 1 ayat 3. Allah, Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Kalau ketemu Bapa di kitab Paulus, Paulus kan nulis 14 kitab, ya toh. Misalnya di 2 Korintus sekian ada Bapa, kembali ke Efesus 3 ayat 14. Bapa yang dimaksud adalah Yesus. Jadi semua kata Bapa yang nanti ketemu di misalnya Kolose, di Efesus, Galatia, 2 Korintus, Filipi, Ibrani, artinya Yesus. Ya, kalau Anda ketemu kitabnya Petrus tadi 1 Petrus 1 ayat 3, kalau ketemu kitabnya Paulus kembalinya ke Efesus 3 ayat 14 ya. Kalau ketemu Yudas, kitab Yudas ada Bapa dan lain sebagainya, kembali ke ayat 25. Kalau ketemu Yakobus ya, Yakobus juga menulis tentang Bapa, kasih karunia Bapa. Maka Bapa yang dimaksud Yakobus adalah Yakobus 3 ayat 9. Tuhan Bapa kita. Tuhan kan Yesus. Yesus Bapa kita. Ya, kalau Yohanes banyak, kalau Yohanes itu 1 Yohanes 5 ayat 20 gitu. Yesus Allah yang benar. Baik, padat, singkat, dan clear. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mengikut sekolah tinggal kitab, silahkan. Masih dibuka, ya. Demi kemurahan Allah, Anda harus tahu ini. Wah, ternyata begitu, Pak, ya. Jadi betapa, waduh, puluhan tahun jadi Kristen loh, Pak. Kok kami disesatkan? Ya salahmu sendiri. Sekarang ada pendeta Henry Tandianta yang menjelaskan. Lah kok Anda malah maki-maki? Anda akan menyesal seumur hidup loh. 2 tahun ke depan dunia berubah. Kembali ke Alkitab, menyembah Allah Esa Yesus Kristus. Sekarang tahun 2020, pendeta Henry Tandianta sudah ngomong ini. 2 tahun ke depan, dunia sudah berubah. Allah itu Esa Yesus Kristus. Di mana-mana sudah apa? Back to Jesus. Yaitu back to the Bible, back to Yesus. Semua akan kembali ke Yesus. Ya. Jadi kalau hari ini Anda maki-maki pendeta Henry, menyesal seumur hidup loh. Ya, jangan menjadi apa? Jemaat lebah atau pendeta lebah. Tunggu dulu dong, kalau sudah banyak pengikutnya baru kita ikut. Itu pendeta menye-menye, jemaat menye-menye, orang Kristen menye-menye ya. Orang Kristen itu harus punya sikap. Wah, ini bener nih. Kalau bener ikuti, udah bener ini. Pelajari, ayo belajar Alkitab. Bener nih pendeta Henry Tan nih, nggak bisa dibantah nih. Mesti gitu, jangan kayak ilmu lebah ya, ilmu tawon, ilmu lebah. Tunggu dulu, rombongan dulu, kalau rombongan ngikut gitu ya. Ya. Nih pionir Allah Esa nih ya. Di Indonesia siapa Allah Esa? Oh, pendeta Henry Tan itu. Ya, yang lain yang ngaku Allah Esa banyak, tetapi yang secara konsisten Allah Esa ya cuman pendeta Henry Tan. Sekarang udah banyak sekarang. Udah ribuan sekarang loh. Di setiap gereja ada loh benih-benih Allah Esa. Sudah ada nih jemaat-jemaat yang Allah Esa, tinggal menggedor-gedor terus ya. 2 tahun ke depan, ingat ya, Anda yang hari ini masih maki-maki pendeta Henry Tandianta, Anda akan menyesal seumur hidup. 2 tahun ke depan ternyata dunia berubah, Indonesia berubah, gereja-gereja sudah Allah Esa semua. Nyembah itu Yesus Kristus semua. Yang mau baptisan hari Sabtu di Surabaya 29 Februari, minggu depannya kemungkinan besar di Bandung, tapi belum fake itu ya. Lalu 14 atau 15 Maret di Jogja ya, Yogyakarta ya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.